Selamat datang di podcast Beri Tanda, beragam info mata undaan. Masih bersama saya, Salma, host Beri Tanda yang akan menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file dari podcast Beri Tanda, dapat didengarkan melalui Spotify. Dan untuk kanca sehat nih, yang ingin menyaksikan episode lain dari podcast Beri Tanda, bisa langsung aja ke YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Kanca sehat, penggunaan kacamata sebagai alat bantu penglihatan terkadang dapat menimbulkan masalah baru. Rasa tidak nyaman saat menggunakan kacamata seperti mudah berembun, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bahkan mudah rusak dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu penggunanya. Tentu kanca sehat sudah tahu nih, ada solusi untuk bisa bebas kacamata melalui metode laser vision correction. Umumnya dikenal dengan istilah LASIK atau Smile Pro yang merupakan teknologi tercanggih dari LASIK. Tindakan ini dapat dipilih oleh pasien yang berkeinginan untuk bisa bebas dari kacamata melalui tindakan prosedur operatif. Namun tampaknya nih kanca sehat, tidak semua pasien siap untuk menjalani prosedur operatif ini. Masih banyak yang merasa demam panggung jika harus berada di ruangan operasi. Untuk itu, kami Rumah Sakit Mata Undaan paham betul kebutuhan pasien yang ingin bebas dari kacamata namun tidak mau menjalani prosedur operasi. Jadi buat kalian kanca sehat tenang aja karena di sini kita akan membahas secara tuntas ya salah satu solusi untuk bisa bebas dari kacamata tanpa prosedur operasi. Hadir bersama saya di sini Dr. Kitri Astuti, spesialis mata dari Divisi Low Vision dan Optimasi Visual Rumah Sakit Mata Undaan. Selamat datang Dr. Kitri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Beri Tanda episode ini. Tadi kita sudah spill sedikit nih dok mengenai solusi bebas dari kacamata tanpa prosedur operasi. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut nih dok. Sebenarnya apa sih dok ortho-K itu? Oke. Ortho-K itu adalah salah satu prosedur menggunakan lensa tanpa operasi. Jadi ini tujuannya supaya mereka-mereka yang pingin tanpa kacamata tapi masih takut LASIK atau belum boleh LASIK. Oke, jadi kalau misalnya takut LASIK atau Smile Pro ya dokter ya, teknologi tercanggih, bisa solusi lainnya menggunakan ortho-K ini gitu ya. Betul. Nah dokter, jadi untuk tadi kan dokter singgung mengenai lensa ya dokter ya. Apakah lensa ortho-K ini sebenarnya sama atau mirip dengan lensa-lensa yang kita temukan di counter-counter kecantikan yang biasanya ada warna-warnanya itu loh dokter, yang ada bahkan sekarang juga bisa pakai ukuran minus gitu. Apakah sama dokter? Ya, jadi kalau lensa ortho-K sendiri dia bahannya berupa rigid gas permeable. Jadi dia rigid alias dia keras. Kalau yang di counter-counter kecantikan dia soft. Jadi bahannya lunak. Nah, bedanya apa? Kalau rigid diharapkan dia akan membentuk kornea sesuai yang kita harapkan. Sehingga dengan bentuk kornea yang kita harapkan, ukurannya bisa jadi 0. Oh, jadi ukuran minusnya bisa jadi 0 dokter? Iya, betul. Itu ada batasan maksimal minus matanya nggak sih dokter? Memang ada, jadi optimal ada di -6, tapi ada beberapa yang sampai -8 masih bisa. Cuman kalau saya sih sebaiknya di -6 aja. Jadi memang tidak bisa yang untuk yang minus yang besar-besar itu juga nggak bisa. Oke, jadi nanti -6 dipasang lensa ortho-K ini akan menghilang minusnya gitu dokter? Menghilang sementara. Jadi lensa ini harus rutin dipakai setiap malam pada waktu tidur. Supaya esok harinya dia bisa melihat jelas tanpa kacamata dan tanpa softline-nya lagi. Oke, nah kalau misalnya nih dok, untuk ortho-K ini nantinya kan dipasang sesuai dengan minus awal ya dokter ya, -6 mungkin ya, kemungkinan -6. Nanti apakah ada penyesuaian kembali untuk minusnya ketika berkurang dokter? Tetap ada, jadi makanya kenapa masih kita evaluasi berkala untuk ukuran minusnya. Jadi pada beberapa kasus, apalagi pada mereka-mereka yang masih masa pertumbuhan di antara umur di bawah 18 tahun, ya kita harus pantau minusnya berubah atau tidak. Biasanya akan turun, biasanya. Tapi ada beberapa, sebagian besar sih menetap dia. Oh, jadi meskipun tidak menurunkan nantinya tidak akan menambah minusnya gitu ya dokter ya? Diharapkan dia minusnya tidak tambah naik gitu. Oke, nah lalu untuk ortho-K ini sendiri dokter, pengguna yang cocok itu yang seperti apa sih dok karakteristiknya? Karakteristiknya yang jelas
dia harus bisa merawat lensa kontaknya. Nah, jadi karena prinsipnya lensa kontak itu kan harus bersih, harus rajin ya. Terus untuk mereka-mereka yang aktivitas seperti olahraga yang kayak berenang atau olahraga basket yang benar-benar dia susah, kalau pakai softline pun juga susah. Itu lebih baik seperti itu pakai orthoke aja, dia lebih nyaman. Atau mereka-mereka yang memang aduh dok ribet pakai softline. Betul. Mau deh enggak, tapi masih belum berani nih saya lasik. Ya udah, ini salah satu alternatif penggunaan orthoke ini ya untuk mereka-mereka yang seperti itu. Tapi harus dicatat bahwa ini sementara ya. Kondisi sementara ini artinya kalau dia pada satu waktu lupa nih malam nggak pakai, ya besokannya juga minusnya akan balik gitu. Jadi bukan berarti dia permanen. Jadi nantinya tergantung dari pemakaian pasien juga ya dokter ya. Jadi harus rajin. Dan makanya disiplin benar ya dokter ya. Disiplin, rajin supaya hasilnya bisa sesuai yang kita harapkan. Oke. Lalu seperti apa sih dok? Tadi kan udah sempat dibahas ya, kalau misalnya kita pakai malam hari, nanti pagi harinya akan penglihatannya bisa lebih jernih lagi. Sebenarnya cara kerja dari orthoke itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau zaman dulu namanya patron ya. Patron tuh dipola. Dipola itu artinya dibentuk ulang. Supaya bentuk korneanya sesuai dengan yang kita harapkan, akhirnya dia minusnya jadi 0. Jadi kayak bentukan gitu ya, dicetak, betul, dicetak. Nah, makanya kita butuh dia bisa tidur antara 6 sampai 8 jam. Jadi kalau tidurnya kurang dari 6 jam itu pun juga hasilnya besok paginya juga nggak maksimal. Jadi gitu kerja sehat. Jadi kalau misalnya menggunakan lensa orthoke benar-benar harus disiplin ya dokter ya. Disiplin, dari cara pembersihan lensanya, terus juga tidurnya tidak boleh begadang-begadang ya dokter ya. Nggak bisa, minimal 6 jam, maksimalnya 8 jam gitu ya dokter ya. Biar optimal dan besok paginya bisa kembali jernih gitu. Betul. Oke, dokter. Lalu untuk ada nggak sih ketentuan-ketentuan khusus yang diperlukan untuk pasien agar selalu diperhatikan ketika menggunakan orthoke ini? Yang jelas, jadi karena dia sifatnya sementara, jadi harus diwaspadai bahwa kalau sudah lebih dari 8 jam dia lepas softline-nya, akan berasa agak ngeblur. Jadi kalau memang dia aktivitasnya lebih dari 8 jam, tetap dia harus punya kacamata untuk backup kalau dia belum bisa pakai orthoke-nya. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa digunakan orthoke-nya dalam semalam gitu ya dokter ya, itu harus menyiapkan kacamatanya yang sehari-hari supaya masih bisa beraktivitas dengan normal gitu ya dokter ya. Jadi beberapa kasus yang terjadi adalah mereka aktivitasnya lebih dari 8 jam. Nah, setelah lewat 8 jam dia merasa kok jadi buram ya? Iya karena kan bentuk korneanya sudah kembali ke asalnya. Jadi tetap harus punya kacamatanya yang ukuran yang sebelumnya. Jadi harus diperhatikan juga ya dokter ya aktivitas sehari-harinya, apakah kebutuhannya lama penggunaannya, karena kalau misalnya penggunaannya lebih dari 8 jam tetap harus membawa kacamata gitu ya dokter ya, supaya nanti bisa tetap melakukan aktivitas dengan baik gitu ya dokter. Saya titip pesan ya untuk mereka-mereka yang ingin menggunakan orthoke, harus diketahui bahwa ini adalah sementara. Jadi jangan diharapkan bahwa ini nanti hasilnya sama nih kayak Smile Pro. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah satu alternatif bersifat sementara. Tapi bukan berarti dia tidak bermakna. Jadi pada mereka-mereka yang memang tidak bisa dilakukan Smile Pro, ini adalah pilihan yang lebih nyaman untuk mereka, bebas kacamata. Dan praktis tentunya ya dokter ya. Betul. Jadi nggak perlu pakai soft lens lagi yang lebih ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya Kanca Sehat nih pengen bebas kacamata tapi takut untuk dilasik atau Smile Pro teknologi tercanggihnya, bisa pilih
Ortho-K ini gitu. Meskipun sementara ya dokter ya, tapi tetap membawa benefit. Iya lumayan bagi 8 jam. Iya 8 jam bisa bebas kacamata lumayan Iya. banget dokter, apalagi untuk yang minusnya 6 dokter. Iya. Ini dokter, kita kan beberapa kali melakukan kerjasama kolaborasi dengan sekolah-sekolah gitu ya, bahkan dari TK, SD. Nah beberapa kali kita temukan kalau misalnya anak-anak ini sudah mengalami minus mata dokter. Nah apakah Ortho-K ini cocok untuk mereka yang masih anak-anak? Apalagi kan prosedurnya tanpa operasi ya dokter ya, jauh lebih aman untuk orang tua melakukan tindakan prosedur Ortho-K ini dibandingkan LASIK ataupun SMILE-Pro yang bahkan belum boleh ya dokter ya untuk anak-anak. Menurut dokter bagaimana? Ya. Jadi untuk anak-anak yang harus diperhatikan adalah satu, anaknya mau, dua, orang tuanya juga bisa mengawasi. Oke. Jadi harus ada kerjasama antara anak dan orang tuanya. Karena apa? Tingkat kemandirian anak kan tiap ini berbeda-beda. Ada yang umur 8 tahun dia sudah bisa diajarin, ada yang umur 12 tahun baru bisa. Nah, ini kita butuh bantuan dari orang tua. Jadi untuk anak-anak peran orang tua adalah sangat penting. Oke, jadi karena perlu kedisiplinan tadi ya dokter. Betul, ya. Jadi harus didampingi oleh orang tua. Karena kalau anak-anak kan jauh lebih susah ya dokter ya. Ya betul. Kalau tingkat kemandirian yang tidak ya. sama. Jadi tiap umur berbeda-beda. Tapi pada dasarnya Ortho-K ini bisa untuk sampai umur berapa sih dokter? Usianya? Sebetulnya tidak ada literatur khusus umur berapa. Cuman memang kalau dia yang paling istilahnya paling bermanfaat sih ya antara 12 sampai 20 tahun memang. Tapi bukan berarti 30 tahun dia nggak bisa, bisa-bisa aja. Tergantung kebutuhan aja. Paling tua di bawah 40. Masih bisa di bawah 40 ya dokter bisa, ya. Oke. Nah, terakhir nih dok, tadi kan kita sudah bahas cukup banyak ya mengenai Ortho-K ini, bahkan dari benefitnya kita juga bahas mengenai tata caranya atau apa itu Ortho-K. Nah kira-kira untuk Kanca Sehat nih yang sudah berminat untuk menggunakan Ortho-K, apa sih dokter persiapan yang harus dilakukan pasien sebelumnya? Ya, jadi untuk persiapannya adalah pemeriksaan bentuk kornea dulu. Jadi kalau bentuk korneanya memungkinkan dipasang Ortho-K, barulah kita bisa memesankan Ortho-K yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Dan setelah digunakan, ya kita harus kontrol lagi bentuk korneanya sudah betul atau tidak, alias di mapping lagi. Jadi supaya apa? Supaya hasil minusnya atau penurunan minusnya bisa sesuai yang kita harapkan. Oh, paham dokter. Jadi memang di awal kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya dokter ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi kornea mata, betul ya dokter ya. Betul. Korneanya nanti secara berkala akan dilakukan konsultasi ulang dengan dokter Kitri gitu, betul ya dokter ya. Untuk mengetahui apakah minusnya sudah turun sesuai dengan yang diharapkan. Untuk jadwal kontrolnya tuh biasanya berapa lama sih dokter? Biasanya kalau mamanya sudah dipesankan, jadi Ortho-K sendiri kan bukan barang yang ready stock ya. Betul. Jadi harus dipesan karena dia custom. Plus minusnya antara 2 bulan pemesanannya. Nah setelah barangnya itu ada, kita pasangkan. Nah kemudian setelah 1 bulan pemakaian kita mapping ulang, alias periksa lagi bentuk korneanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan apa enggak. Oke, berarti untuk kontrol ulang mapping korneanya itu selama 1 bulan gitu ya dokter ya? 1 bulan. Tapi kalau untuk pemakaian lensa kontaknya biasanya 1 minggu di awal, terus 2 minggu, baru 1 bulan untuk penggunaan lensanya. Tapi kalau untuk ya betul. Oh begitu ya. Nah Kanca Sehat, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai Ortho-K ini bersama dengan Dr. Kitri Astuti, spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan Divisi Optimasi Visual dan Low Vision. Nah untuk Kanca Sehat nih yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai Ortho-K atau juga kesehatan mata lainnya, bisa langsung aja datang ke layanan eksekutif di Rumah Sakit Mata Undaan pada hari Selasa pukul 5 sore hingga 8 malam, dan hari Kamis pukul 2 siang hingga setengah 5 sore, dan di hari Sabtu jam 12 siang hingga jam 3 sore. Untuk Kanca Sehat nih yang ingin berkunjung atau berkonsultasi langsung dengan
dengan Dokter Kitri, pastikan sudah melakukan daftar online melalui aplikasi Bersamamu. Aplikasinya tentu saja sudah bisa di-download di Play Store atau App Store kalian. Oke, terima kasih banyak Dokter Kitri Terima sudah kasih, menyempatkan Mbak waktunya Salma. untuk sharing mengenai ortoke di podcast episode hari ini. Untuk Kenca Sehat, dukung kami dengan tetap mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Nantikan kembali podcast Beritanda. Sampai jumpa dan salam mata sehat. Di mana mata sehat? Nang undaan wae.